Vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Vektor dapat digambarkan dengan anak panah. Arah anak panah menunjukkan arah vektor dan panjang anak panah menunjukkan besar vektor. Vektor dapat dituliskan dengan huruf kapital atau huruf kecil. Notasi vektor dinyatakan dengan huruf cetak, tegak, tebal, atau jika ditulis tangan dicetak miring dan disertai dengan tanda panah di atas huruf. Sistem koordinat Kartesius. Bisa dilihat di sini ada sistem koordinat Kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini adalah garis R sepanjang R, maka dengan sudut theta, maka ini adalah koordinat X, Y. Misalkan ini disebut depan, ini miring, sisi miring, kemudian ini sisi samping. Di sini membentuk segitiga siku-siku dengan sudut theta siku-siku di sini. Jadi ini adalah X, ini Y, dan ini R. Maka sin theta yaitu Y dibagi R, Y per R atau depan per miring, demi ya, depan per miring. Kemudian cos theta adalah X per R, X dibagi R atau samping per miring, sami. Jadi cos itu sami, samping per miring, sinus itu demi, depan per miring. Kemudian tangan itu adalah sin dibagi cos atau Y per R per X per R sama dengan Y per X ya, sama dengan Y per X karena R nya dicoret ini sehingga Y per X. Di sini Y nya adalah depan dan per samping, depan per samping. Jadi depan dibagi samping adalah tangan. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa dari sin theta sama dengan Y per R, maka Y sama dengan R dikali sin theta. Jadi Y sama dengan R dikali sin theta. Kemudian X, nah dari cos theta sama dengan X per R, maka X sama dengan R dikali cos theta. Untuk mencari besar R nya kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat di akar ya. Jadi R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini ada sudut-sudut istimewa yang harus dihafal ya. Untuk sudut 0 derajat, sinnya 0, 30, sinnya setengah, 37 0,6, 45 setengah akar 2, 53 0,8, 60 setengah akar 3, 91. Untuk cosnya kebalikannya berarti 01, 30 setengah akar 3, 37 0,8, 45 setengah akar 2, 53 0,6, 60 setengah, dan 90 adalah 0. Untuk tangan tadi adalah sinus bagi cos, berarti 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. 0,6 dibagi 0,8, 3 per 4. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. 0,8 dibagi 0,6, 4 per 3. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi ya. Hal-hal penting tentang vektor. Pertama, vektor digambarkan dengan anak panah ya. Kemudian diberi nama A, diberi tanda panah di atasnya, ini namanya vektor A. Jadi vektor A digambarkan dengan anak panah. Di sini ada pangkal, di sini ada ujung, pangkal dan ujung. Jadi vektor A adalah vektor yang berupa anak panah yang terdiri dari pangkal dan ujung. Ini ujung menunjukkan arah dari vektor tersebut. Vektor A dikatakan sama dengan vektor B jika besar dan arahnya sama. Jadi vektor B ini besar dan arahnya sama persis dengan vektor A, maka dikatakan bahwa A itu sama dengan B. Vektor A sama dengan vektor B. Tapi misalkan B arahnya berbeda dengan A, berarti vektor A tidak sama dengan vektor B.
Vektor A dikatakan berlawanan dengan vektor B atau vektor A sama dengan minus vektor B jika vektornya berlawanan, besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ya, besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ya, jadi vektor ini dikatakan vektor minus B. Jadi vektor A ini, vektor B minus B ini berlawanan dengan vektor A. Ya, vektor A arahnya ke sana, tapi vektor B arahnya ke sini. Tapi besarnya sama, maka vektor A sama dengan minus vektor B. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalkan vektor A arahnya ke sana, kemudian ada vektor B arahnya ke atas seperti ini, maka A ditambah B resultannya berapa? Resultan dari vektor A ditambah vektor B, ya. R sama dengan A vektor A ditambah vektor B. Pertama kita gambar vektor A, arah dan besarnya sama, ya. Kita lihat ini arah dan besarnya sama dengan vektor A, jangan merubah sama sekali arah dari vektor A. Kemudian dilanjutkan dengan vektor B. Nah, pangkalnya vektor B ditaruh di ujungnya vektor A. Kemudian menggambarnya arahnya harus sama persis dengan ini, ya, arahnya ke sana. Jadi vektor A ditambah vektor B. Resultannya adalah ini. Jadi resultan itu adalah dari pangkalnya A ke ujungnya B. Dari pangkalnya A ke ujungnya B. Disebut resultan vektor A. Jadi R sama dengan A plus B. Nah, jadi arahnya ke sana. R A plus B arahnya ke sana. A-nya ke sana, ke sini, A ditambah B, maka resultannya adalah arahnya ke sana. Jadi pangkalnya A ke ujungnya B. Kemudian jika resultan dari A minus B, A minus B berarti bagaimana cara menggambarnya? Kita gambar dulu vektor A, nah, sama persis dengan ini. Kemudian vektor minus B, kan vektor B arahnya ke atas seperti ini, berarti vektor minus B arahnya nanti ke bawah. Ya, bisa dilihat di sini vektor minus B berarti arahnya ke bawah, ya, vektor minus B arahnya ke bawah. Karena vektor B-nya ke atas berarti vektor minus B arahnya ke bawah. Besarnya sama, cuma arahnya saja yang berbeda. Berarti kemana resultannya? Nah, jadi digambar dulu vektor A, kemudian dilanjutkan vektor minus B, jadi ujungnya A diberi pangkalnya vektor minus B, kemudian arahnya ke bawah, sehingga resultannya adalah dari pangkalnya A ke ujungnya vektor minus B, sehingga resultan dari A minus B adalah seperti ini. Kita lanjutkan R sama dengan minus A plus B. Minus A plus B, R minus A plus B. Karena ini minus A berarti berlawanan dengan vektor A tadi. Ya, vektor A tadi arahnya ke sana, berarti vektor minus A-nya ke bawah. Ditambah B. Nah, B arahnya ke sana, ke atas. Jadi resultannya adalah R sama dengan minus A plus B ke sana. R sama dengan minus A plus B. Kemudian kalau R minus A minus B bagaimana? Nah, berarti minus A, vektor minus A arahnya ke bawah. Kemudian dilanjutkan vektor minus B arahnya ke bawah juga, sehingga resultannya adalah dari pangkalnya vektor minus A ke ujungnya vektor minus B. Jadi resultannya adalah dari R resultan minus A minus B arahnya ke sini. Komponen vektor dan vektor satuan. Misalkan ada sebuah vektor A digambarkan dalam koordinat kartesius x, y, maka vektor A itu dengan sudut theta, maka vektor A ini memiliki komponen vektor yaitu AX dan AY. AX itu dari sini ke sini dan AY dari pusat koordinat ke sini. Dan ada vektor satuan yang vektor satuan di sumbu X namanya I dan vektor satuan di sumbu Y namanya C. Kita gambar lagi di sini.
Nah, jadi ini AX, nah ini AY ya, sama saja, AY-nya pindah ke sini sama saja. Jadi besar ini AX, ini AY. Maka vektor A bisa ditulis sebagai vektor A sama dengan AXI plus AYJ. Ya, vektor A sama dengan AXI plus AYJ. Untuk menuliskan vektor A ini berdasarkan komponennya berarti ditulisnya AXI plus AYJ. Di mana AX adalah A cos theta ya. Berarti besar AX ini adalah A besar A dikali cos theta. Kalau AY ini berarti atau ini yaitu adalah A sinus theta. Jadi besar AY ini adalah A sinus theta. Ya, perlu diingat sini kalau di sudutnya di sini berarti AX-nya adalah A cos theta. Nah, berarti AY-nya adalah A sin theta. Ya. Sesuai dengan kaidah sebelumnya ya. Bisa dilihat kembali yang tadi. Besar vektor A itu dituliskan sebagai ini tanda kurung. Ini kurung lurus seperti ini. Berarti vektor A ini artinya besar vektor A sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Arah vektor A, untuk arah vektor A adalah tangan theta. Tangan theta yaitu AY per AX. Berarti sudutnya ini adalah sudut yang diperoleh dari perbandingan AY dibagi AX. Itu nanti bisa dihitung. Contoh, sebuah vektor kecepatan ditulis sebagai V sama dengan 3I plus 4J meter per sekon. Tentukan gambar vektor tersebut dalam koordinat kartesius, kemudian besar dan arah vektor tersebut. Kita gambarkan vektor tersebut dalam koordinat kartesius seperti ini. Jadi vektor V yaitu 3I plus 4J berarti I-nya, ini vektor satunya ada 3, jadi vektor satuan itu besarnya 1, berarti ada 1I, 2I, 3I ya. Ini ada 3I, kemudian 4J berarti 1J, 2J, 3J, 4J. Nah, jadi I itu sumbu X mewakili sumbu X, J itu mewakili sumbu Y. Ya. Besar vektornya berarti V, besar vektor V sama dengan akar X kuadrat plus VY kuadrat, dimana Vx nya tadi 3 dikuadratin plus VY nya 4 kuadrat, jadi akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 9 plus 16 sama dengan akar 25, akar 25 5 meter per sekon. Jadi besarnya ini adalah 5 meter per sekon. Panjang vektor V nya 5 meter per sekon ya. Kemudian arah vektornya berapa ini? Arah vektornya tangan theta sama dengan VY per Vx. Jadi VY dibagi Vx. VY nya tadi 4 dibagi 3. 4 per 3 ya. Sama dengan, berarti tetanya 53 derajat ya. Bisa dilihat di tabel sudut istimewa yang tadi. Kalau tangan 53 derajat itu 4 per 3. Jadi 4 per 3 itu sudut dari tangan 53 derajat, berarti tetanya adalah 53 derajat. Kita bisa lihat animasi di sini untuk membuktikan yang tadi. A-nya kita ganti dengan tadi adalah panjangnya 5, sudutnya 53 derajat, sudutnya 53 derajat. Nah, kita besarkan, nah di sini terlalu besar ya. Nah, jadi ini bisa dilihat untuk A sebesar 53 derajat, 5 ya, 5 meter per sekon tadi ya. Maka AX nya 3 dan AY nya 4, ini sudutnya 53. Nah, kalian bisa coba-coba di sini di ofisik.com ya untuk memudahkan animasinya. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan di sini ada
vektor F dengan besar 10 Newton memiliki sudut 30 derajat. Tentukan komponen vektornya. Jadi vektor fx kita mencarinya menggunakan fx cos 30 derajat. Jadi f cos 30 derajat. Di sini f-nya adalah 10 cos 30 ya. Berarti sama dengan 10 kali setengah akar 3. Karena cos 30 setengah akar 3 berarti diperoleh 5 akar 3 Newton. Untuk Fy-nya berarti F sin theta ya, F-nya di sini 10 sin 30, berarti 10 kali setengah sama dengan 5 Newton ya, sama dengan 5 Newton. Kemudian untuk F sama dengan Fxi plus Fyj, dimasukkan Fx-nya adalah 5 akar 3i plus Fy-nya adalah 5j Newton. Kita bisa buktikan di sini untuk F10 ini misalkan F ya 10, kemudian di sini sudutnya 30 derajat, maka AX-nya 8,7 sama dengan 5 akar 3 ya. Jadi AX-nya 5 akar 3 dan AY-nya di sini 5 ya, sama ya. Jadi bisa dicoba kalian di sini. Penjumlahan vektor berdasarkan komponen-komponennya. Di sini ada dua buah vektor yaitu F1 dan F2 pada koordinat kartesius. F1 ini dengan sigma fx itu adalah f1x plus f2x dan seterusnya, dan sigma fy adalah f1y plus f2y dan seterusnya. Kemudian besar vektor resultannya yaitu R, besar vektor R sama dengan akar dari sigma fx kuadrat plus sigma fy kuadrat. Kemudian arah vektor resultannya, jadi arah vektor resultannya itu kemana? Nah, arah vektor resultannya itu tangan theta sama dengan sigma fy plus per sigma fx. Contoh soal di sini. Jadi contoh soal, perhatikan gambar berikut. Di sini F1 6 Newton, F2 8 Newton, membentuk sudut 30 derajat, kemudian F2-nya 60 derajat. Dari sumbu X, tentukan resultan pada vektor tersebut dan arahnya. Untuk vektor F1, komponennya kita uraikan jadi sumbu X dan komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Untuk komponen sumbu X yaitu F1X berarti F1 cos 30 sama dengan 6 kali cos 30 itu ditampilkan sudut istimewa sebesar setengah akar 3. Jadi jauhnya 3 kali 3 akar 3 ya, 3 akar 3 Newton. Untuk F1Y nya yaitu sama dengan F1 sin 30 ya. Karena kalau terhadap sumbu Y berarti sin karena sudutnya di sini ya. Jadi sin 6 kali setengah yaitu 3 Newton. Komponen vektor F2, untuk F2 yaitu F2X nya kita lihat F2X kan arahnya ke sini, ke kiri ya. F2X arahnya ke kiri, maka F2X nya ditulis minus F2 cos 60 sama dengan min 8 kali setengah sama dengan min 4. Jadi kemudian F2Y ya, F2Y untuk F2Y di sini F2Y arahnya ke atas, tadi F2X ya, F2X itu arahnya ke kiri makanya negatif. F1X tadi arahnya ke kanan
sehingga positif ya, F1Y arahnya ke atas sehingga positif, jadi yang ke kanan dan ke atas itu positif, kalau ke kiri dan ke bawah berarti negatif gitu ya. Nah di sini F2X itu negatif ya, negatif F2 karena arahnya ke kiri ya, cos 60 jadi min 8,5 sama dengan min 4 Newton. Sementara F2Y nya yaitu F2 sin 60 ya, berarti 8,5 akar 3, 4 akar 3. Selanjutnya sigma fx. Nah, sigma fx berarti f1x ditambah f2x, f1x ditambah f2x. Jadi f1x nya tadi 3 akar 3 ya, 3 akar 3 ditambah f2x nya yaitu min 4, jadi 3 akar 3 ditambah min 4, jawabannya 3 akar 3 min 4 Newton. Untuk sigma fy nya sama dengan sigma f1y ditambah f2y, f1y ditambah f2y. F1y nya tadi 3 Newton, F2y nya 4 akar 3 Newton, berarti 3 ditambah 4 akar 3 Newton ya, jawabannya 3 plus 4 akar 3 Newton. Vektor resultannya berarti R ya, R yaitu sigma fxi plus sigma fyj, berarti 3 akar 3 min 4 Newton I plus 3 plus 4 akar 3 Newton J. Besar resultan vektornya, berarti kan rumusnya akar dari fx kuadrat plus sigma fy kuadrat, sigma fx kuadrat plus sigma fy kuadrat. Kita masukkan berarti 3 ya, sigma fx nya kan 3 akar 3 min 4, dari 3 akar 3 min 4 kuadrat ditambah 3 plus akar 3 kuadrat gini ya, kita kuadratkan. Nah ini berarti kan 3 akar 3 min 4 dikali 3 akar 3 min 4 ditambah 3 plus 4 akar 3 ditambah dikali 3 plus 4 akar 3. Jadi ini dikali ini kan 3 akar 3 dikali 3 akar 3 jadinya 27 ya, 9 dikali 3 akar kali akar kan 3 ya. Jadi 27 min ini kali ini 3 akar 3 kali min 4 min 12 akar 3 min 4 kali 3 akar 3 min 12 akar 3. Terus sekarang yang ini 3 kali 3, oh yang ini dulu min 4 kali min 4 jadi plus ya, plus 16, kemudian ke sini 3 kali 3 9, 3 kali 4 akar 3 12 akar 3, 4 akar 3 kali 3 12 akar 3, terus 4 akar 3 kali 4 akar 3 berarti 16 kali 3 yaitu 48. Selanjutnya dihitung berarti ini 27, ini kan habis ya, ini habis berarti tinggal 27 tambah 16 tambah 9 tambah 48, jawabannya 100. Akar 100 berarti 10 Newton, jadi besarnya R adalah 10 Newton. Kemudian arah vektor resultannya, kemana arahnya? Berarti tangan theta sama sigma fy plus sigma fx ya. Berarti sigma fy nya kan 3 plus 4 akar 3, sigma fy nya 3 akar 3 min 4. Jadi kita masukkan 3 plus 4 akar 3 dibagi 3 akar 3 min 4, hasilnya 3 plus 4 akar 3 per 3 akar 3 min 4. Kita rasionalkan ya, berarti dikalikan dengan lawannya ya, dirasionalkan, berarti penyebutnya dikalikan dengan kebalikannya. Kalau di sini 3 akar 3 min 4 berarti dikalikan 3 akar 3 plus 4. Ini cara merasionalkan. Jawabannya berarti 3 kali 3 akar 3 9 akar 3, 3 kali 4 12, 4 akar 3 kali 3 akar 3 36, 4 akar 3 kali 4 16 akar 3 dibagi 3 akar 3 kali 3 akar 3 27, 3 akar 3 kali 4 min 12 akar 3 min 4 kali 4 akar 3 12 akar 3 min 4 kali 4 min 16. Ini bisa hilang ya, berarti hasilnya diperoleh ini dijumlah 12 tambah 3 6 48, 9 akar 3 ditambah 16 akar 3 25 akar 3 per 6 kurangi 16 11 ya, jadinya jawabannya ini 48 plus 25 akar 3 per 11. Berapa sudutnya? Nah, pakai kalkulator bisa diperoleh
Jadi sudutnya 83,1 derajat ya. Di tangan dari 83,1 derajat itu sekian ya. Di sudutnya 83,1 derajat. Coba kita akan tunjukkan dengan animasi ya. Kita lihat animasinya. Untuk soal ini kita akan lihat di animasi. Di sini sudut yang A kan tadi 6, kita masukkan di sini 6, anggaplah aja satuannya Newton ya, di sini meter pakainya nggak apa-apa, sama aja. Sudutnya 30 derajat, sudutnya 30 derajat ya. Kemudian yang di sini 8 ya, sudutnya tadi 60 derajat ya. Terhadap 60 derajat itu ini 60 derajat terhadap sumbu X, berarti dari sini ke sini sisanya ya 180 kali 60, 120 derajat. Berarti ini 120 derajat. Nah, bisa dilihat di sini. Ini vektor A-nya atau F1-nya tadi ya 6 Newton, dan vektor B-nya arahnya ke sana 8 Newton. Nah, ini sudutnya 30 derajat terhadap sumbu X, yang ini 60 derajat terhadap sumbu Y, atau 60 derajat terhadap sumbu X negatif ya. Berarti terhadap sumbu X positif itu nilainya 120 derajat. Sehingga ini arahnya sama ke sana tadi sebesar 10 Newton. Ini ya 10 Newton ya, dengan sudut 83,13 derajat sama ya, jadi sudutnya 83,13. jadi arah resultan vektornya yang hitam ini, arah resultan vektornya ke sana dengan besar sudut sebesar 83,13 derajat. Gitu cara bisa dipahami ya. Contoh soal 2, hitung besar resultan vektor gaya pada gambar berikut. Nah, di sini ada 3 buah vektor ya. F1 10 Newton untuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, F2 10 Newton untuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X negatif, kemudian F3-nya arahnya ke bawah sebesar 20 akar 3 Newton. Komponen vektor F1 kita uraikan. F1 berarti F1X, F1X berarti kan ke kanan ya, berarti positif. F1 cos 60 berarti 10 kali setengah 5 Newton. Dan F1Y, F1Y nya berarti arahnya ke atas, positif, berarti F1 sin 60 itu 10 kali setengah akar 3, jadi 5 akar 3. Kemudian komponen vektor F2. Nah, F2 ini arahnya ke kiri seperti ini, berarti F2X nya berarti arahnya ke kiri ya, maka di sini negatif. Negatif F2 cos 60 berarti min 10 kali setengah sama dengan min 5 Newton. Kemudian F2Y berarti arahnya ke atas ya, berarti positif, berarti F2 sin 60 10 kali setengah akar 3, 5 akar 3. Selanjutnya komponen vektor F3. Yang F3 ini F3X nya 0 ya, tidak ada F3X nya 0, hanya ke bawah ke sumbu Y negatif ke bawah ini. Berarti F3Y nya ke bawah berarti minus 20 akar 3 Newton ya, minus 20 akar 3 Newton. Oke, sehingga totalnya adalah sigma fx sama dengan sigma f1x plus f2x plus f3x, jadi 5 plus min 5 plus 0, berarti 0 Newton ya sigma fx nya. Kemudian sigma fy nya f1y plus f2y plus f3y berarti 5 akar 3 ditambah 5 akar 3 ditambah min 20 akar 3, jawabnya min 10 akar 3 Newton.
resultan vektornya. Resultan vektor berarti R sigma fxi plus sigma fij. Berarti sigma fx-nya kan 0, berarti 0i min 10 akar 3j Newton, atau ditulisnya karena ini 0, i-nya berarti nggak usah ditulis ya, langsung aja min 10 akar 3j Newton. Berarti arahnya ke bawah, arah resultannya ke bawah, searah dengan sumbu y negatif karena di sini min 10 akar 3 Newton. Besar resultan vektornya berapa? Berarti kan rumusnya akar fx kuadrat plus fy kuadrat dimasukkan 0 kuadrat plus min 10 akar 3 kuadrat. Berarti jawabannya akar 300 ya. 10 akar 3 Newton. Berarti 10 akar 3 Newton positif. Karena hanya besarnya saja, kalau arahnya negatif ke bawah. Contoh soal 3, misalkan di sini ada dua buah vektor yaitu f1 10 meter per sekon, f2 V1 10 meter per sekon, V2 nya 20 meter per sekon, membentuk sudut 60 derajat antara kedua vektor tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan rumus ini, R sama dengan akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 kali V2 cos theta ya, rumusnya ini kita masukkan, berarti 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 20 cos 60 sehingga 100 ditambah 400 plus 2 kali 10 kali 20 kali setengah, sehingga jawabannya akar 500 ditambah 200 ya, 100 tambah 400 500, yang ini setengah sama 2 nya hilang, 10 kali 20 200, sehingga diperoleh sama dengan akar 700. Akar 700 itu 10 akar 7. 10 akar 7 kalau pakai kalkulator berarti nilainya sekitar 26,45. 7 dikatakan 26,45 ya. Kita bisa lihat di animasi. Misalkan di sini vektor A-nya sudutnya 0 ya terhadap sumbu X tadi, kemudian besar vektor A-nya 10, kita masukkan 10, kemudian vektor B-nya 10, vektor B-nya 20 ya, vektor B-nya 20, ini membentuk sudut 60 derajat tadi antara vektor A dan vektor B. Nah, berarti vektor A-nya seperti ini, 10 meter per sekon ya, ini anggap saja ini meter per sekon, dan vektor B-nya 20 meter per sekon, arahnya ke sana, dari sini ke sini untuk sudut 60 derajat ya, maka resultannya yaitu vektor A ditambah vektor B yaitu sebesar 26,46 ya, sama ya, berarti 26,46. Jawabannya jadi seperti ini, dan arahnya kita tidak cari ya, tapi kalau pakai animasi di sini 40,89 derajat. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share.